Đội vô đội tuyển đều có một cố gắng quyết tâm để đạt được vị trí có nhiều của nhập tịch. Nhưng mà hiện tại em nghĩ là hiện tại thì đây là tất cả đều cố gắng vì mục tiêu chung là đạt thành tích tốt. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Seenak lidahnya, media Vietnam dikacangi Tidjani Raiders saat seenaknya membuat berita tentang penolakan ajakan PSSI bergabung ke Timnas Indonesia. Ya, media-media Vietnam memang tidak ada henti-hentinya untuk mencari masalah tentang apa saja yang berhubungan dengan Timnas Indonesia. Dari kesombongan, menurunkan harga martabat, menilai dengan cara yang tidak benar. Mungkin itulah hal yang hanya bisa dilakukan oleh media Vietnam untuk bisa mencari masalah dengan Indonesia. Hal yang baru-baru ini terdengar bahwa media Nguyen Vietnam memberikan isu miring terhadap Tidjani Raiders dan meledek soal kalau diterima undangan Indonesia dia bakal lawan Timnas Vietnam bukan main di Euro seperti sekarang ini. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Berikut adalah berita selengkapnya. Đội vô đội tuyển đều có một cố gắng quyết tâm để đạt được vị trí có nhiều của nhập tịch. Ya, jika kita flashback ke belakang pada tahun 2000-an hingga 2019 lalu ketika Sintayong baru resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Negara tetangga seperti Malaysia menjadi bahan ejekan perkembangan media-media asal Malaysia dengan miring yang ada untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka seakan terus menyudutkan Indonesia. Namun kali ini Indonesia benar dibuat gerabah oleh media asal sejuta Nguyen, entah kenapa akhir-akhir ini sering sekali mencari kesalahan terhadap berita-berita tentang sepak bola Indonesia. Apalagi saat ini Timnas yang sedang naik daun dengan para pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. Yang bisa dibilang naik level yang saat ini telah jauh di atas Timnas Vietnam. Melihat hal tersebut, semakin sering media di sana menggoreng habis berita tentang Indonesia, bahkan berita sekecil apapun menjadi perbincangan dan menimbulkan efek kebencian yang ada. Ya, salah satu yang menjadi faktor utama media Vietnam adalah pada saat mengejek Kevin Dix karena tak bisa memperkuat timnas Belanda di Euro dan bahkan mengaitkannya dengan Indonesia, yang hal ini Evan Dix belum berseragam timnas Indonesia. Dan pada beberapa akhir-akhir ini publik dibuat geger dengan media Nguyen Vietnam yang secara terang-terangan memberikan pernyataan berbau sampah kepada Tidjani Raiders dan Indonesia. Tentu saja apa yang diungkapkan oleh media Vietnam ini sudah melebihi batas karena telah nyasar ke pemain keturunan yang juga tak membela timnas Indonesia dan masih belum menjadi warga negara Indonesia. Namun kita tahu Tidjani Raiders adalah seorang yang profesional yang tak menepik berita tentang dirinya dan tak menanggapi terlalu dalam soal apa yang menjadi berbicara tentang dirinya, apalagi dari media Vietnam yang sama sekali Tidjani tak mengenalnya. Akan tetapi seseorang Tidjani Raiders yang juga memiliki keturunan darah Indonesia yang sekarang bermain untuk AC Milan, ia tetap menaruh hormat dan respect setinggi-tingginya kepada Indonesia. Karena bagaimanapun tanah Indonesia adalah tanah tempat di mana asal-usul terbentuknya Tidjani Raiders saat ini. Ya, dari mulainya beberapa ciutan tentang media Vietnam yang seringkali mencari kesalahan tentang berita sepak bola Indonesia tak menutup kemungkinan karena pada era baru Indonesia yang dimiliki oleh Sintayong secara tidak langsung timnas Indonesia telah berada di atas Vietnam. Mereka juga telah menyadarinya. Karena kita tahu sebelumnya timnas Vietnam menjadi tim ASEAN yang sempat ngeri saat ditangani oleh Park Hang-seo. Dan dengan berjalannya waktu yang terus berputar membuat Vietnam secara tidak langsung berada di bawah Indonesia. Mulai timnas U16 yang berhasil mengalahkan Vietnam di final Piala AFF. Dan juga semifinal Piala AFF timnas U20 Indonesia juga sukses mengalahkan Vietnam. Dan pada level senior timnas Indonesia secara beruntun 3 kali mengalahkan tim Nguyen tanpa kebobolan sekalipun. Ditambah kali ini pendekatan kualitas timnas Indonesia dari PSSI dengan mendatangkan para pemain keturunan dari Eropa membuat Vietnam yang sudah kalah prestasi kalah taktik. Dan sulit mencari pemain keturunan ditambah performa mereka yang sudah anjlok yang membuat media-media di tanah Nguyen tak membahas timnya sendiri melainkan mencari kesalahan tim-tim lain seperti timnas Indonesia menjadi topik pembahasan. Dan pada terbaru kali ini media Vietnam mengaku sangat senang ketika pemain keturunan Tidjani Raiders secara terang-terangan menolak PSSI untuk bergabung ke timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Mereka mengaku jika diterima mereka tidak akan bermain di Euro 2024 kali ini melainkan hanya bermain melawan tim Vietnam.
Media dan Tri dari Vietnam mengatakan, Tijani Reijnders mendapat undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada 2022. 2 tahun kemudian, ia menjadi bintang cemerlang di Euro 2024. Tijani Reijnders bisa saja jadi lawan tim Vietnam jika menerima undangan dari Federasi Sepak Bola Indonesia pada 2022. Namun gelandang kelahiran 1998 itu menolak timnas Indonesia karena mengincar target yang lebih tinggi, yakni timnas Belanda. Mimpinya pun akhirnya terwujud. Tijani Reijnders berkostum oranye untuk bertarung di Euro 2024. Ini merupakan turnamen besar pertama dalam karir pemain AC Milan tersebut. Tulis artikel Dantri dengan berjudul bintang yang menolak Indonesia itu kini bersinar di Euro 2024. Ya, dari pernyataan media Vietnam sejuta Nguyen tersebut seakan tidak ngaca di mana posisi level timnas Indonesia saat ini dan timnas Belanda. Gimana timnas Belanda mempunyai level yang jauh berbeda dari timnas Indonesia. Jangan begitu bukan berarti Tijani Reijnders harus menerima tawaran Indonesia begitu saja. Dengan penampilan Tijani Reijnders yang memang layak bermain untuk timnas Belanda dibuat berita seheboh mungkin oleh media Vietnam. Ya meskipun tak menutup kemungkinan PSSI sangat menginginkan sosok Tijani dalam diri timnas Indonesia. Bahkan ketika diminta pendapat soal Indonesia, Tijani Reijnders mengungkapkan bahwa sesuatu hal yang sangat teringat di Indonesia adalah makanan dan juga fanatisme yang tinggi tentang sepak bola. Dan meskipun saat ini Tijani Reijnders setelah bermain dan membela timnas Belanda, namun ia tetap respek kepada Indonesia karena bagaimanapun Tijani Reijnders juga mempunyai asal-usul dari tanah Indonesia. Dari hal tersebut mengingat media Vietnam yang menyoroti Tijani yang mendapatkan banyak tek-tek di dalam media sosialnya memiliki sifat berdiam diri dan cuek terhadap apa yang dilakukan oleh Vietnam. Ya media Vietnam seperti tak dianggap meskipun memforsir berita seenak lidahnya dan kali ini merasa dongkol dengan sikapnya sendiri. Đội vô đội tuyển có một cố gắng quyết tâm để đạt được vị trí có nhiều đội vô đội tuyển có một cố gắng quyết tâm để đạt được vị trí có nhiều thủ nhập tịch. Mà tại em nghĩ là hiện tại thì đây là tất cả đều cố gắng thì mục tiêu chung là. Ya, dengan kejadian ini, kami tetap menaruh respect yang besar kepada Tijani Reijnders. Meskipun ia memilih untuk bermain membela timnas Belanda, namun itu sesuatu hal yang wajar karena Tijani memiliki kualitas di atas rata-rata dan sangat layak untuk bermain bersama timnas Belanda dan levelnya sudah Piala Dunia. Sedangkan untuk media Vietnam sendiri, kami tak akan goyah meskipun kalian menghujat atau menghina kami karena posisi kami Indonesia sudah jauh di atas level Anda Vietnam. Ya, jadi itulah tadi bagaimana media-media Vietnam yang seenak lidahnya sendiri dan tak ada kata-katanya untuk mengurus perkembangan sepak bola negara lain dan tak senang apabila sepak bola Indonesia terus maju ke depan.